Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwati fillah, pada pelajaran yang ke-6 ini kita masih mempelajari tentang isnadul fi'il al-madhi ila dhamair, atau menyambungkan fi'il madhi kepada dhamir-dhamir. Sebagaimana pada pelajaran yang lalu, pada pelajaran yang ke-6 ini kita akan menghubungkan fi'il madhi kepada dhamir mukhatabah. Mukhatabah itu anti. Mukhatab anta. Mukhatabah anti, orang kedua perempuan. Pada teks yang saya kasih warna kuning ini adalah untuk anti. Bisa dilihat, kharajti, kamu perempuan keluar. Hafidti, kamu perempuan hafal. Zahabti, kamu perempuan pergi, dan seterusnya. Untuk fi'il yang lain, misalkan raja'ta, engkau laki-laki kembali. Qara'ta, engkau laki-laki baca. Qala, dia laki-laki berkata. Hafidtu, saya hafal. Demikian. Ini yang ringkasannya dari sebagaimana yang telah antum hafal. Untuk fi'il zahaba ya, huwa zahaba, huma zahaba. Tadi yang anti zahabti, anti zahabti. Kemudian pada pelajaran yang ke-6 ini kita juga mempelajari mengenai adat ma'dud, bilangan untuk yang dihitung adalah yang muannas. Nah, ini bilangan yang dari 11 sampai 19. Bilangan 11 dari 19 ini adalah bilangan yang tersusun dari dua kata. Misalkan sita asyrota, 16, atau sita ta'asyar. Kaidahnya sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ini ma'dudnya untuk yang 11 sampai 20. Ma'dudnya adalah mufrad mansub, bagaimana tadi yang ada di buku, sita asyrota ayatan. Ayatan ini jenis katanya mufrad kan. Kalau jamaknya ayatin, dan mansub pakai fathah ayatan dan bentuknya nakirah. Maka kaidahnya untuk sita asyrota ayatan, kata sitanya itu berlainan dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar atau muannasnya. Karena ayatan muannas maka sita mudzakkar. Kemudian asyrotanya bersama dengan yang dihitung tadi, jadi muannas. Sita asyrota ayatan. Misalkan kita ingin menghitung yang mudzakkar, juz ya, juz dengan juz'an itu kan mudzakkar katanya. Nah, kita katakan sitata asyara juz'an. Sedikit kita ulangi lagi untuk yang 11 sampai 12. 11 dan 12 ini semuanya sama, mengikuti dari ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka bagian pertama dan bagian kedua dari kata yang murakkabah tadi mudzakkar semua. Contohnya ahada asyara juz'an, atau muannas malah semua, ihda asyrata ayatan. Dan yang 13 sampai 19 tadi, bagian pertama menyelisihi yang dihitung atau ma'dudnya, bagian kedua sama dengan ma'dudnya. Kemudian yang untuk yang 20-an, maka
sama baik itu muzakkar atau muannas tetap menggunakan ishruna juz'an atau ishruna ayatan. Baik. Kemudian pada pelajaran yang ke-6 ini kita juga mempelajari mengenai ayyu. Di teks disebutkan ayya suratin hafidti anti. Ayya menggunakan fathah. Ayyu ini artinya adalah yang manakah. Dia bisa tandanya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung posisinya. Contohnya ayyu talibin kharaja. Pelajar manakah yang keluar? Ayyu di sini menggunakan dhammah karena dia sebagai mubtada. Kharajana adalah khabar. Talibin mudhaf ilaihi ya. Jadi setiap ayyu nanti akan dia pasti sebagai mudhaf dan diikuti oleh mudhaf ilaihi yang kasrah majrur ya, mudhaf ilaihinya. Contoh yang bisa juga ayya ini fathah, ayya suratin hafidti sebagaimana yang di teks tadi. Ayya suratin hafidti. Nah, ayya di sini adalah maf'ul bihi dari fi'il hafidti yang dimajukan. Ayya suratin hafidti. Maka ayya maka dia mansub karena maf'ul bih. Bisa juga bi ayyi qalamin katabta. Dengan pena yang manakah engkau menulis? Ayyi di sini pakai kasrah karena ada harfu jar. Begitu ya. Kemudian lanjutkan kita di pelajaran ke-6 ini juga menjelaskan mengenai azunnu. Azunnu artinya saya mengira. Azunnu annaha dhahabta ila Makkah. Azunnu akan diikuti anna. Azunnu annaha dhahabta ila Makkah. Annaha dhahabta ila Makkah menjadi maf'ul bihinya ya. Anna ini harfu nasbin ya. Anna dan inna ini jika posisi anna jika posisinya di tengah dan inna jika posisinya di depan, kecuali kalau dia setelah qaul, setelah qala. Maka setelah qala menggunakan inna sebagaimana ini juga. Wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Meskipun di tengah dia menggunakan inna karena setelah qala ya. Jadi penggunaannya anna dan inna. Inna ini digunakan jika di depan atau setelah qala. Adapun jika di tengah maka gunakan anna. Kemudian kita juga mempelajari mengenai lima itu artinya mengapa, dan lima ini boleh dikasih hak jika dia jika dia mau diwakafkan. Ini hak usak maka katanya lima, atau kalau enggak menggunakan hak sakat maka kita katakan lima kharajta, lima kharajti, lima zahabti. Tapi kalau enggak ada tambahan kita katakan lima pakai hak sakat. Lima mengapa, menanyakan tentang sebab. Kemudian tentang penggunaan jau'a, ana jau'a. Ini adalah untuk muannas karena yang mengatakan adalah Maryam. Jau'a mudzakarnya adalah jau'an ya. Sebagaimana di latihan ke-14 ya. Kalau Maryam jau'a, Hamidun jau'an. Kemudian jamaknya dari jau'an ini menggunakan wazan fi'al, yaitu jia', at-tullabu jia'un atau at-talibatu jia'un. Kemudian kita juga, dalam teks ini juga yang perlu dijelaskan mengenai khudh. Khudh itu adalah fi'il amr ya, artinya ambillah ya.
khudh kalau untuk laki-laki, untuk perempuan khudhi. Khudhi ya. Kalau untuk laki-laki jamak khudhu ya. Untuk perempuan jamak khudna. Nah, ini artinya ambillah ya. Kemudian ada fi'il amr juga hati. Hati pakai ya ini karena untuk muannas. Yang diajak bicara adalah al-um. Kalau untuk mudzakkar hati tidak pakai ya, hati. Kalau untuk jamak laki-laki hatu. Contohnya kul hatu burhanakum. In kuntum shadiqin. Berikanlah penjelasanmu jika kamu orang yang benar. Baik, kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.